Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perkembangan media. Hari ini pertemuan ke-10. Tema yang akan kita angkat adalah budaya media, media sosial, dan etika. Nah, budaya media atau media culture ya, teman-teman bisa lihat di bukunya Media Nous karya Stauber and Delaros. Ini dikasih tahu bahwa dengan adanya media, maka budaya atau kebiasaan orang sehari-hari itu ikutan berubah. Contohnya apa? Contohnya dari misalnya waktu ada televisi gitu kan. Jadi banyak orang menghabiskan waktu di depan TV. Nah, ini dari di tahun 2009 ya, ini karena di Amerika ya, bukunya dari Amerika. Terus ada radio dan satelit juga gitu ya. Orang menghabiskan waktu rata-rata segini ya, 1693 orang ya, hours per person, satu orang selama 1 tahun. Ya, semua media ini akhirnya membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, ini wajar. Kayak misalnya adanya media cetak dulu ya, bikin orang pagi-pagi baca koran sambil ngopi gitu atau sambil sarapan. Di kantor sebelum kerja baca koran dulu. Tapi sekarang karena korannya udah jarang ya, udah nggak dibaca lagi, main handphone, bangun tidur main handphone, mau tidur main handphone. Nah, ada budaya media culture, ada budaya baru yang disebabkan karena adanya media. Media dan teknologi membuat perubahan yang besar. Media juga mengubah industri, dikenal dengan istilah konvergensi. Ya. Jadi adanya perubahan ini bikin di media juga punya kebiasaan baru gitu. Misalnya gini, kan media cetak udah nggak laku nih ya, udah nggak dibaca orang. Nah, apa yang harus dia lakukan supaya dia bertahan? Nah, itu caranya misalnya konvergensi, bikin acara-acara, bikin event, ya, bikin pameran, talk show, nah, gitu ya misalnya. Atau berubah menjadi online. Media mengubah gaya hidup, akses global, memudahkan siapapun, kapanpun, akhirnya bisa akses, bisa searching materi, bisa berkomunikasi dengan orang, bisa dapetin apa aja. Ada juga istilah namanya media efek. Salah satunya adalah kekerasan massal, penembakan besar. Jadi media juga efeknya nggak selalu positif gitu. Gara-gara ada misalnya banyakan nonton acara kriminal terus, kita jadi ketakutan pergi kemana-mana. Kebanyakan lihat berita-berita orang bercerai, jadi takut menikah gitu. Atau misalnya ngelihat berita begal-begal, gak berani pulang malam. Nah, itu akhirnya menimbulkan kecemasan. Nah, itu kan budaya juga ya, menimbulkan kebiasaan baru. Nah, ini contoh media konvergensi karena adanya teknologi dan information society. Nah, pokoknya adanya perubahan teknologi akhirnya membuat kebiasaan-kebiasaan kita jadi berubah. Ya. Ini perbedaan antara analog dan digital. Kalau digital, personal data assistant. Jadi kalau analog seperti diary gitu ya, seperti buku harian. Semakin ke atas, semakin intrapersonal. Intrapersonal, ingat nggak? Ini materinya di awal saya udah jelasin. Proses komunikasi yang terjadi pada diri sendiri. Jadi banyak digital, lebih banyak orang akhirnya banyak yang menyendiri gitu, senang sendirian. Ini ada film kita nggak bisa mainin ya. Oh, ini bagaimana perubahan kebiasaan kita berubah gara-gara media. Ada juga istilah media baru dan media cyber ya. Cyber media ini definisinya, media baru itu seperti internet. Intinya media baru dan media cyber karakter utamanya adalah adanya koneksi internet. Ya. Sifat internet itu bisa berinteraksi, mengaburkan batas geografi dengan kapasitas interaksi interaktif gitu ya. Media baru atau juga dikenal dengan cyberspace membawa tawaran pemikiran ya. Akhirnya kita kenal istilah hybrid. Dulu meeting tuh harus ketemu ya tatap muka, tapi sekarang enggak. Bisa pakai Zoom, Gmeet dan segala macam. Kuliah juga begitu. Dengan adanya media baru, kehidupan kita juga jadi berubah. Terus segala aktivitas juga bisa berubah ya. Nah, ada namanya remote work gitu ya, kerjaan remote.
Ini jenis-jenis media cyber. Kalau di bukunya Nasrullah, ada email, ada forum di internet, aplikasi pesan. Jadi WhatsApp kategorinya bukannya media sosial, melainkan aplikasi pesan dan media sosial. Instagram belum masuk, TikTok ya. Dan media ini kecenderungannya membuat keintiman semu. Apa sih maksudnya keintiman semu? Kita seolah-olah deket, padahal nggak deket gitu. Jadi misalnya kamu ngefans nih sama idol, kamu liatin semua kamu liatin akun Instagramnya, update sama berita-beritanya, seolah-olah kita memahami, mengenal idol itu ya. Padahal kan dia juga gak kenal sama dia, dia juga gak kenal sama kita, gitu, gak pernah ngobrol ya. Jadi itu yang dimaksud dengan keintiman semu, seolah-olah kita itu dekat padahal enggak ya. Teman-teman kita yang ada di list pertemanan Instagram maupun media sosial lainnya juga begitu kan, kita tahu update-nya tapi kita nggak pernah nanyain kabarnya, say hi gitu, enggak kan ya, sekedar tahu aja tapi nggak intim. Nah itu maksudnya ya. Justru jadi kalau menurut saya justru kita jadi makin soliter, kita merasa cukup hanya melihat kabarnya dia di media sosial. Begitu juga nggak teman-teman ya, padahal sebetulnya kalau di dalam komunikasi itu ada namanya human relations atau interpersonal. Manusia itu nggak berkomunikasi, harus berinteraksi, ketemu ya. Itu healing loh katanya begitu ya kalau dalam pendekatan itu, karena emang manusia itu naluriahnya gitu ya, naturalnya adalah begitu, berkumpul. Jadi yang namanya pakai media sosial itu ya tadi saya bilang semu, seolah-olah kelihatannya berkumpul padahal enggak gitu. Oke ya, ini cara-caranya. Nah menurut Don Tapscott nih menarik juga, ada namanya masyarakat digital. Dengan perkembangan ekonomi dunia sekarang ini, industri tadinya berbasis pada baja, kendaraan, akhirnya berbasis digital, IT. Ya, dulu ada pergeseran misalnya kalau misalnya jadi dokter, jadi insinyur ya, kerja sebagai insinyur di sipil atau arsitek, itu keren zaman dulu ya 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang ya fakultas atau jurusan IT itu banyak diminati orang, dan seolah-olah kalau misalnya menguasai IT, seolah-olah bisa kerja di mana aja dan bisa menguasai dunia gitu. Ini masih berhubungan dengan ini ya, budaya media. Nah ini social media and cross platform. Kita masuk ke media sosial. Jadi apa sih tujuannya media sosial ya? Build up personal blog. Jadi intinya adalah sekarang kerja itu nggak perlu harus perusahaan, kita sendiri juga bisa menjual diri kita sendiri. Makanya dikenal dengan istilah celebrity Instagram ya, selebgram. Jadi tadinya kita nggak tahu tuh siapa, taunya nongol, taunya banyak ya followernya, atau misalnya influencer gitu yang akhirnya dia di-endorse banyak orang. Nah keadaan ini bikin bahwa jadi artis itu, jadi public figure ternyata nggak perlu ada di TV lagi. Platform yang lain udah menyediakan kesempatan itu. Jadi setiap orang punya kesempatan jadi ambasador dan segala macam. Nah ini menurut Widardo, di manakah media sosial? Media sosial tuh adanya di sini, perpotongan antara komunikasi massa dan komunitas dalam internet. Apa hubungannya media sosial dengan desain? Ya, media sosial meningkatkan pemasaran. Jadi biasanya banyak di bagian pemasaran, di branding. Ya bagaimana maintain atau biar ada relate dengan customernya gitu ya. Engagement kalau bahasa istilahnya tuh ya, membentuk engagement. Sekarang ada apa aja sih yang dipakai sekarang ini ya sama banyak anak muda? Ada Instagram, ada TikTok ya. TikTok katanya salah satu media sosial yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. Nah itu ya teman-teman pasti udah lebih jago kan feature-feature Instagram apa aja. Dan ini kita belum ngomongin etika ya, ini baru ngomongin kebiasaan-kebiasaan baru. Jualan juga jadi berubah, berkantor jadi berubah begitu ya. Kuliah juga lihat YouTube aja ya. Ini baru ngomongin kebiasaan-kebiasaan ya, culture-nya aja tuh ya.
akhirnya ada menciptakan pengalaman atau buzz, viral, algoritma, ya istilah-istilah yang seperti itu. Nah, dalam bidang periklanan juga begitu. Iklan berupa media online maupun offline dapat dimainkan atau timbal balik pengguna dan hal lainnya. Bentuknya macam-macam. Yang namanya iklan interaktif bentuknya akhirnya macam-macam karena adanya internet tadi ya. Misalnya bentuknya augmented media, digital marketing, ad for gaming, immersive and advertising. Ini ada beberapa link, nanti teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat dulu nih apa sih. Oke, ini bagaimana contoh kasus IKEA pada tahun 2009 bisa ngejual barang dengan sangat cepat gitu, laku dengan memaksimalkan Facebook tagging. Nah, sekarang kita udah masuk ke media sosial, terutama di bagian etika. Jadi kalau kita punya media sosial, etikanya gimana sih? Ya, dikenal dengan istilah namanya netiquette, netizen etiquette. Gitu. Sopan santun berkomunikasi dalam internet, seperti chatting, kirim pesan dan segala macam. Ketahuilah teman-teman bahwa semua orang yang menggunakan media sosial tidak selamanya menunjukkan identitas mereka yang asli, ya nggak semuanya. Ada yang mereka tutupin gitu, ada yang mereka itu bukan dia gitu ya, ada yang kayak begitu. Atau dari segitu banyak kegiatan, kenapa dipilih foto itu gitu kan? Dalam sehari kegiatannya banyak, kenapa foto itu yang dijadikan yang di post gitu kan? Itu kan udah jadi pertanyaan. Jadi banyak orang yang menggunakan media sosial tuh salah satunya misalnya buat branding, buat jualan ya, atau misalnya buat bikin orang stres gitu ya, dia pamer-pamer biarin yang lainnya stres, padahal dia juga stres gitu, bisa aja kan kayak begitu. Nah, agar kita nyaman berinteraksi di dalam media sosial, ini ada etikanya. Pertama, amankan kepentingan pribadi, nggak perlu sering-sering share misalnya gue lagi di mana, sama siapa, anak, rumah, itu nggak perlu, karena itu bahaya ya. Itu kan ranah private ya, nggak boleh di share ya. Bahkan sejak berapa tahun yang lalu lah ya, saya udah mulai membatasi foto-foto anak ya, udah nggak mau ya share kayak gitu. Kedua, jangan mudah percaya dengan pertemanan. Ini juga ya, tadi sudah dikatakan bahwa nggak semua orang itu menunjukkan sifat aslinya atau status aslinya ya. 3, menghargai pengguna internet lain. Caranya sederhana, tidak plagiat, tidak ambil. Pun kalau kita nge-share lagi, pastikan udah ada sumbernya di situ ya. Tidak mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Nah itu ya, kalau misalnya ada dapat tugas terus kamu browsing terus mengklaim bahwa itu adalah milik kamu, itu nggak boleh ya. Terus misalnya melakukan kejahatan pencurian, nah ya kayak begitu ya, cybercrime, itu tidak boleh juga. Intinya ketika kita bermain media sosial, ingatlah bahwa keadaan orang lain itu nggak sama kita. Jadi jangan menganggap orang lain itu setara gitu. Misalnya ada orang posting makanan melulu, terus kita menganggap ini orang rakus banget sih gitu. Padahal tujuan orang posting makanan tuh bisa jadi dia promosiin toko-toko orang ya, toko-toko yang ada di sekitarnya ya, membantu mempromosikan. Jadi bukan semata-mata orangnya rakus, suka jajan, bukan. Atau sebetulnya dia lagi di endorse gitu kan, atau lagi kerja, lagi diminta untuk review. Nah, atau enggak orang posting dia lagi jalan-jalan, itu kita juga beranggapan bahwa ini orang ngabis-ngabisin duit aja gitu segala macam ya. Kan ada yang kayak begitu. Enggak, belum tentu juga ya, siapa tahu itu jalan-jalannya dibayarin sama kantor ya, sekedar untuk kayak begitu. Jadi jangan terlalu baper semuanya ya, menurut apa yang kita pikirin ya, nggak begitu. Kedua, komentar ya, masalah komentar juga ditahan-tahan komentarnya. Kalau nggak bisa berkomentar yang positif atau akhirnya bikin sakit hati orang, mendingan gak usah komentar. Kecuali kamu tuh udah kenal sama orang itu dan udah kenal deket, kita bisa lebih bebas ya. Tapi kalau nggak kenal ya nggak perlu. Nah ini kejadiannya, jadi sama anak saya udah bilang bahwa
lidah atau tangan orang Indonesia gitu ya, tangan netizen itu kan pedes-pedes kalau komentar, nggak usah dimasukin hati ya. Positifnya kalau banyak komentar, algoritmanya naik ya, jadi banyak diomongin, tapi sebetulnya itu nggak bagus, harusnya diomongin dalam hal yang bagus, bukan negatif komen. Terus ketika kita menuliskan komentar, selain jangan menyerang atau negatif, juga perhatikan cara menulisnya, gunakan emoticon yang sesuai ya. Tuh ini ada ya, aturan etiket, pahami aturan platform gitu, respect people privacy, don't abuse your power ya. Nah, banyak-banyak maafin orang aja lah gitu. Baik teman-teman, itu aja mengenai budaya media dan etika. Kita lanjut di diskusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.